Baik, sebelumnya selamat malam. Saya ucapkan berikut kami dari kelompok satu ya tentang akan menjelaskan tentang identifikasi arsitektur pariwisata di kawasan pesisir Pantai Sanur satu, yaitu rupa Padangala, Matahari Terbit, dan Pantai Bangsa. Berikut nama-nama kelompok kami tercantum pada slide dan berikutnya akan dijelaskan oleh I Bli Indra. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini pertama-tama saya ingin menyampaikan terkait tiga posisi pantai yang kita analisa. Di sini ada Pantai Padanggala yang terletak di bagian paling ujung utara. Lalu di sisi tengah ada Pantai Matahari Terbit dan di sisi selatan ada Pantai Bangsal. Secara deskriptif, Pantai Badanggala ini identik dengan adanya pura campuran Indo Segara yang terdapat di daerah tersebut. Lalu ada Pantai Matahari Terbit, identik dengan dermaga fastfoodnya, dan Pantai Bangsal yang identik dengan Hotel Inabali Beach dan The Meru Sanur. Oke, next. Nah, ini merupakan analisa fungsi bangunan yang terdapat di tiga pantai tadi. Di Pantai Padanggala, yang pertama kita menganalisa adanya percampuran Windu Segara. Terus di Pantai Padanggala juga terdapat eh, wantilan wantilan segara namanya di Pantai Padanggala yang dimiliki oleh Desa Adat Kesiman. Lalu berlanjut ke Pantai Matahari Terbit, terdapat fungsi kios dan restoran di sana. Selain itu, bangunan ikonik kita berupa dermaga fastboot yang baru tahun 2022 diresmikan, dan ketiga di Pantai Matahari Terbit terdapat eh, kios makanan dan coffee shop yang baru-baru ini di direnovasi, diperbaiki untuk eh, menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Terus di Pantai Bangsal, secara general di sana ada sentra UMKM dan balai nelayan, ada juga museum Le Mayor di Pantai Bangsal, dan juga hotel ikonik Grand Inabali Beach dan The Meru Sanur. Oke, next. Nah, di sini kita coba ambil citra kawasan dari Pantai Matahari Terbit. Ada beberapa citra kawasan yang kita analisa berupa landmark, node. Yang pertama landmark di sini tentunya bangunan ikonik berupa dermaga Facebook di sini menjadi landmark dari Pantai Matahari Terbit. Satu, bangunannya sangat ikonik, dan secara proporsi bangunan juga lebih tinggi, lebih besar dari bangunan sekitarnya. Lalu secara citra kawasan berupa node atau simpul. Jadi node atau simpul ini adalah fokus strategis aktivitas dari titik pertemuan pasar, stasiun, atau pusat belanja. Jadi secara teori kita coba analisa di lapangan, dapat kita simpulkan bahwa area kios dan cafe shop yang baru-baru ini diperemajai atau direnovasi ini bisa menjadi simpul-simpul baru di area pantai Matahari Terbit. Next. Selanjutnya kita ada identifikasi berupa pad dan edge atau tepi. Pad atau jalur ini adalah elemen pembentuk citra yang menghubungkan intra atau di dalam kawasan. Jadi ada berupa pathway yang sudah direnovasi, di development dengan baik dari Pemkot Denpasar. Adanya peremajaan atau pembedaan jalur dari pejalan kaki maupun sepeda yang bisa kita lihat pada gambar. Lalu yang kedua ada edge atau tepi. Jadi edge ini adalah elemen fisik yang
mengidentifikasi berdasarkan bentuk geografis kawasan. Nah, pada kawasan matahari terbit ini teridentifikasi bahwa wilayah pantai memiliki suasana tipikal dan serupa gitu. Jadi elemen yang dapat dikaitkan dengan ini adalah berupa akses jalan atau akses masuk. Jadi karena agak kesulitan kita untuk menganalisa di mana tepi atau edge ini, jadi kemungkinan yang bisa kita jadikan acuan adalah akses jalan atau akses masuk menuju masing-masing pantai. Contoh Matahari Terbit dan Pantai Bangsal itu terbagi menjadi dua akses yang berbeda gitu. Next. Yang ke selanjutnya ada distrik atau kawasan. Nah, distrik ini mengacu pada karakteristik atau kesamaan yang dibatasi oleh batas yang jelas memiliki fungsi spesifik. Menurut kami, distrik di sini justru ketiga pantai tersebut, yaitu Pantai Padangkala, Matahari Terbit, dan Pantai Bangsal. Next. Oke, di sini analisa bangunan di kawasan pesisir. Pertama kita bergerak dari Pantai Padangkala. Di sini ada fungsi bangunan berupa pura, pura campuran Medu Segara. Analisa berupa masa bangunan yang majemuk, tipe bangunannya permanen, lalu material bangunan didominasi dengan batu andesit, batu palimanan, ada berupa kayu juga, atapnya menggunakan genteng tanah liat dan juga ada atap ijuk. Posisi bangunan terhadap sempadan pantai secara Google Earth kita cek ada 75 meter dari bibir pantai. Jadi secara Perda RT RW 2001 dompet 2041 Kota Denpasar nomor 8 tahun 2021 eh, bangunan yang berjarak minimal 75 meter dari jalur inspeksi diarahkan atau disarankan maksimum 5 lantai. Jadi dengan fungsi pura ini yang permanen dan tidak sampai 5 lantai yang didominasi satu lantai, artinya masih masuk dalam range Perda Kota Denpasar tersebut. Next. Yang kedua kita ada di Demeru Sanur di Pantai Bangsal. Masa bangunan di sini majemuk terdiri dari dua masa bangunan dan berlantai satu. Ini tipe bangunan permanen. Lalu material bangunan ini berupa beton. Ada beton dengan lapis kayu, batu alam, ada kaca, ada menggunakan beberapa aksen-aksen dan juga menggunakan atap dengan struktur baja berat dan penutup atapnya kemungkinan di sini menggunakan aspal bitumen gitu. Posisi bangunan terhadap sepadan pantai yaitu kurang lebih 50 meter. Jadi berdasarkan Perda nomor 8 2021, bangunan yang berjarak minimal 50 meter dari jalur infeksi diarahkan bangunan maksimum 2 lantai. Jadi ini masih masuk atau sesuai dengan Perda Kota Denpasar tersebut. Next. Oke, ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya salah satu bangunan pura yang cukup terkenal ada di kawasan Pantai Padanggalak yaitu Pura Melanteng Jambe Pule. Pura ini terkenal karena merupakan salah satu tempat untuk melakukan kegiatan melukat oleh umat Hindu pada khususnya. Mengenai bangunan puranya, dari material bangunan terdapat lihat menggunakan bahan lokal alami didominasi batu paras serta penutup atap yang berbahan ijuk. Tipe bangunannya terbuka dan permanen. Kemudian penerapan arsitektur Bali bisa kita lihat dari pembagian tiga kawasan di areal pura, yaitu Nista Mandala yang bisa kita lihat dari area Kori atau entrance-nya, kemudian Madya Mandala berupa Balai Pesandakan, dan Utama Mandala areal Pelinggih. Untuk ciri khasnya juga ornamen ukiran khas Bali dengan sumber-sumber dengan sebagai simbol-simbol religius. Jadi meskipun secara fisik layout pura ini merupakan satu areal, tetapi
kita bisa lihat pembagiannya dari massa dan fungsi bangunan yang ada di bangunan pura tersebut. Next, Baik, dilanjutkan rekan saya. ya. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan presentasi yang ada di Pawongan Pantai Padanggala berupa Sanur Ocean Views Villa. Bentuk dan style bangunan di villa ini merupakan kontemporer modern dengan ada beberapa sentuhan elemen tradisional Bali. Pola masa pada bangunan ini adalah pola masa majemuk sesuai dengan bentuk dan fungsi ruang yang dibutuhkan pada villa. Material yang digunakan terdiri dari batu alam dan elemen kayu dikombinasikan dengan warna mayoritas warna cat putih dan krim. Fungsi masing-masing lantai bangunan memiliki fungsi utama yaitu kamar-kamar berupa tempat staf juga dan view menghadap ke taman dan pada lantai dua kita bisa melihat pantai. Untuk pada fungsi-fungsi berikutnya ada juga beberapa fungsi yang dibutuhkan seperti buffet dan lain sebagainya. Ketinggian bangunan pada Sanur Ocean Views Villa memiliki ketinggian 1 sampai 2 lantai. Eh, Jika mengarah pada Perda masih dalam batas aman atau sesuai dengan peraturan daerah. Tipe bangunan terbuka memiliki jendela besar mengarah ke area pantai dan area taman luar. Implementasi arsitektur Balinya ada pada material lokal yang digunakan menggunakan mayoritas pada atap alang-alang dan atap sirap. Dan ada beberapa pepalihan ukiran ornamen Bali dan integrasi eh, bukaan villa ke menghadap ke alam atau menghadap pencahayaan dan penghawaan alami. Next, berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pembahasan Sanur Residen. Untuk Sanur Residen ini, desain bangunan mencerminkan perpaduan antara gaya kontemporer modern dan elemen tradisional Bali yang menghadirkan suasana mewah dan nyaman bagi para tamu. Kemudian konsep arsitektur dari villa yang berkonsep tropis luxury dengan komposisi bangunan yang teratur dan elegan serta bukaan lebar untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Kemudian untuk pola masa bangunan dari residen ini menggunakan pola masa tunggal di setiap bangunan dengan berbagai fungsi dalam satu bangunan tersebut dengan public area berupa kolam renang yang cukup besar. Untuk ketinggian bangunan memiliki ketinggian yakni 1 sampai 3 lantai setiap residennya. Berdasarkan Perda, kita lihat dari Google Map eh, posisi residen ini cukup jauh dari pantai, jadi masih masuk dalam Perda. Kemudian untuk material bangunan yang digunakan terdiri dari batu alam dan elemen kayu yang dikombinasikan dengan warna cat putih. Kemudian tipe terbuka karena memiliki bukaan jendela besar yang mengarah ke pantai dan area taman luar. Implementasi arsitektur Bali yakni pada atap dan ornamen Bali. Atap bangunan menggunakan bentuk limasan dengan material kap kayu dan penutup atap berupa aspal bitumen. Kemudian integrasi dengan alam, banyak ruang semi terbuka dan bukaan besar sirkulasi udara alami yang optimal. Kemudian vegetasi tumbuhan menyatu dengan arsitektur menciptakan suasana residen yang alami dan menenangkan bagi para penggunanya. Presentasi selanjutnya, next. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh, selanjutnya adalah Pelabuhan Sanur. Nah, pelabuhan ini merupakan pelabuhan untuk menyeberang ke Nusa Penida dan juga ke daerah Gili dan Lombok. Kawasan Pelabuhan Sanur juga banyak terdapat penyewaan fastboat untuk kebutuhan akomodasi pariwisata dalam waktu singkat. Nah, konsep arsitekturnya menggabungkan konsep modern
dengan unsur tradisional Bali. Dia menggunakan eh, metode metafora dari bentuk Dewa Baruna, kendaraan Dewa Baruna, yaitu ada gajah, ikan gajah, lalu menciptakan arsitektur tropis kontemporer dari bentuk atapnya dan bukaan-bukaannya yang memiliki ciri khas mengangkat ikonografi arsitektur Bali. Selanjutnya, Villa Matahari Terbit Sanur. Villa ini menggunakan bentuk atau style bangunan mencerminkan perpaduan gaya arsitektur Bali modern, menghadirkan suasana mewah bagi dan nyaman dengan para tamu. Pola masa bangunannya menggunakan pola masa tunggal setiap bangunan dengan fungsi dalam satu bangunan tersebut. Public area berupa kolam renang dan taman. Lalu material yang digunakan menggunakan kombinasi dinding bata, cat berwarna krem dan putih abu, ditambah aksen frame kayu dari lisplang, dari jendela, dan dari kusen-kusennya. Konsep arsitektur bertemakan konsep tropis luxury dengan bangunan teratur, lalu ketinggian bangunan mayoritas satu lantai dan tipe bangunan semi terbuka. Memiliki bukaan jendela besar ke arah taman dan juga ada area selasar yang juga cukup luas. Selanjutnya, Saya akan melanjutkan presentasi yang berada di Powongan Pantai Matahari Terbit, yaitu Gria Santi Suite. Gria Santi Suite eh, merupakan salah satu resort yang berbeda dari biasanya menggunakan arsitektur Bali. Di sini dia menggunakan konsep tradisional Jawa dengan gaya kontemporer juga modern dan memiliki pola masa berklaster. Di setiap klasternya memiliki room-room yang berbeda tipenya dengan ketinggian bangunan maksimalnya dia 2 lantai jika mengacu pada peraturan daerah masih berada di batas aman. Material yang digunakan yaitu terdiri dari batu alam dan elemen ukiran kayu style Jawa yang dikomunikasikan dengan warna cat putih. Tipe bangunan ini sama seperti sebelumnya yaitu terbuka, banyak penghawaan dan pencahayaan alami. Fungsi masing-masing lantai bangunan sesuai dengan kebutuhan dari resort tersebut yaitu ada resto, ada unit villa, ada unit hotel dan buffet area. Implementasi arsitektur tradisional yang digunakan adalah menggunakan material lokal, yaitu pada atap, dia menggunakan atap style limasan joglo Jawa dan menggunakan beberapa ornamen-ornamen kayu yang bisa dilihat seperti di foto. Integrasi dengan alam dilakukan dengan banyaknya ruang semi terbuka dan terbuka. Vegetasi tumbuhan membuat area tersebut tampak semakin eh, organik dan hijau terlihat pada area tamannya. Next, untuk berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan untuk warung Kemudian terus Besanur. selanjutnya warung Besanur. Warung Besanur merupakan rumah makan dengan style bangunan rumah makan klasik di zaman dahulu. Kemudian pola masa bangunan memiliki pola masa bangunan tunggal dengan penambahan meja makan outdoor atau di luar bangunan. Ketinggian bangunan yakni satu lantai. Kemudian material bangunan yang digunakan terdiri dari kayu dengan plafon berupa gedek atau anyaman bambu dan bata ekspos. Kemudian tipe bangunan dari warung makan ini merupakan bangunan permanen dengan tipe terbuka dengan memiliki outdoor sebagai sarana penunjang dari rumah makan ini. Kemudian fungsi dari bangunan yakni pada area depan difungsikan sebagai area makan dan dapur terletak di bagian belakang dari bangunan. Kemudian implementasi arsitektur tradisional pada rumah makan ini menerapkan konsep arsitektur Bali dengan menggunakan struktur kayu dengan atap berbentuk limasan dengan plafon berupa gedek untuk menciptakan ciri khas warung makan Bali pada zaman dahulu. Kemudian integrasi dengan alam, ruang terbuka dengan sirkulasi alami yang optimal, dan
vegetasi tumbuhan besar di area outdoor membuat suasana menjadi asri dan sejuk. Next. Oh, silakan Pak Yogi di unmute dulu. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dengan Museum Lemayor. Museum ini jika dilihat dari tipe bangunannya tertutup dan permanen. Jadi ya terkesan solid dengan dinding yang dinominasi ukiran relief dan beberapa bukan jendela yang ukurannya tidak terlalu besar. Untuk material bangunan, bangunan museum ini menggunakan penutup atap genteng, tanah liat, rangka atap kayu, lantai tegel dan keramik, serta ornamen-ornamen dinding berbahan dasar batu paras, warna putih dan abu. Next. Jika dilihat dari penerapan arsitektur Balinya, kita bisa lihat dari areal museum yang dibagi menjadi 3 struktur ruang, yaitu sistem mandala yang meliputi gapura, candi bentar, dan bangunan loket tiket masuk. Kemudian Madya Mandala itu berupa bangunan balai bengong dan atau pavilion terbuka dan bangunan museum, serta utama Mandala yaitu Pelinggih yang juga ada di sana. Kemudian ornamen khas arsitektur Bali berupa pintu masuk kori yang lengkap dengan ukiran pepataran dan bom. Bangunan ini juga mencerminkan struktur khas Bali dengan menggunakan sake, tiang, cangkah uang, lambang, dan kap kayu ekspos. Dari fungsi, semua bangunan berlantai 1, loket pintu masuk terletak di sebelah utara kompleks, kemudian pavilion terbuka untuk bersantai, gedung induk yang merupakan ruang pameran, merupakan tempat untuk menyimpan sekitar 88 lukisan Lemayor yang di dalamnya juga ada ruang tamu, ruang baca, studi lukis, dan kamar tidur yang merupakan ruang pribadi Lemayor dan Nipolog. Next. Berikutnya ada Elite Dilanjutkan oleh rekan Beach saya. Hotel. Bentuk dan style bangunannya bertemakan gaya modern dengan pola masa bangunan yaitu semi cluster atau terdapat 2 masa pokok bangunan yang masif dan sisanya adalah unit villa. Ketinggian bangunan maksimal memiliki ketinggian 2 lantai dengan material bangunan menggunakan batu alam beberapa dan elemen ukiran kayu dikombinasikan cat warna putih. Tipe bangunan memiliki tipe terbuka karena ada beberapa tempat yang menggunakan bukaan jendela yang besar. Fungsi masing-masing lantai bangunan sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat fungsi utama yaitu unit villa dan unit hotelnya. Dan implementasi arsitektur tradisional pada bangunan ini adalah penggunaan atap limasan dan ornamen-ornamen Bali. Yang utama adalah menggunakan atap sirap dan atap genteng. Beberapa hasil ornamen itu kecil seperti ukiran kayu, pepilahan, penggunaan material eh, pepilahannya bisa dilihat pada foto. Integrasi dengan alam sama seperti hotel-hotel sebelumnya yang sudah kami review adalah banyaknya bukaan ruangan untuk pencahayaan dan penghawaan alami. Next, untuk berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yakni Bali Beach Hotel. Bali Beach Hotel bergaya arsitektur yang memadukan modernisme tropis dengan sentuhan arsitektur tradisional Bali. Kemudian untuk pola masa bangunan dari Hotel Bali Beach, yakni memiliki ciri khas yang mencerminkan strategi tata masa tropis dengan fungsi hotel resort tepi pantai. Untuk ketinggian bangunan, hotel ini memiliki ketinggian 10 lantai. Kalau dilihat dari Perda, ini jelas tidak sesuai dengan Perda, tapi karena hotel ini lebih dahulu berdiri dari adanya Perda, yang jadinya ya dibiarkan saja. Kemudian material bangunan yang digunakan dominan adalah beton. Kemudian tipe bangunan
tipe semi terbuka dengan adanya teras pada setiap lantai pada bangunan. Kemudian fungsi masing-masing lantai dari bangunan, yakni fungsi dari bangunan yaitu pada area dekat pantai memiliki fungsi utama dengan kamar-kamar view laut untuk area penunjang dan fasilitas lain berada pada area entrance yang memiliki kemudahan dengan akses jalan. Kemudian implementasi arsitektur tradisional Bali yakni Candi Bentar digunakan sebagai pintu gerbang utama, ornamen khas Bali pada ukiran batu dan kayu dengan motif flora, fauna, dan mitologi Hindu. Kemudian atap bertingkat dan atap limasan yang terdapat pada lantai paling atas dari bangunan. Kemudian integrasi dengan alam yakni sekitar 60-70% dari tapak merupakan ruang terbuka hijau yakni tanaman tropis, kolam, dan akses langsung ke pantai. Menyediakan sirkulasi udara dan cahaya alami sesuai prinsip arsitektur tropis dan penempatan kolam renang, tempat duduk santai, dan ruang terbuka lainnya bersifat organik, tidak simetris, tetapi harmonis. Next. Baik, untuk berikutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Yogi. Baik, sebagai dasar kajian analisa bangunan-bangunan tadi, untuk khususnya arsitektur Bali, kita menggunakan pendekatan untuk konsep Trihita Karana, yaitu parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Trihita Karana ini lebih menekankan kepada prinsip berpikir dan berbuat. Next. Kemudian triangle, ini konsep pembagian bangunan, struktur bangunan secara vertikal yang disamakan dengan bagian tubuh manusia, yaitu utama, madya, dan nista. Utama bisa disamakan dengan kepala, madya bagian tubuh, serta nista bagian kaki. Next. Kemudian ada satu lagi konsep hulu dan teben, di mana hulu adalah tempat yang dianggap sakral atau disucikan, lokasinya biasanya lebih tinggi, berada di sebelah utara atau timur. Kemudian teben, tempat yang secara vertikal itu lebih rendah, secara harfiah berarti hilir atau bawah, yang merupakan arah yang profile. Jadi kurang lebih 3 konsep itu yang kita gunakan untuk menganalisa bangunan-bangunan yang ada di Pantai Padanggala, Matahari Terbit, dan Lantai Bangsal. Jadi kurang lebih dapat kita simpulkan bahwa khususnya bangunan pura tentu saja sangat menerapkan prinsip-prinsip dan arsitektur Bali secara menyeluruh, dan khusus untuk bangunan itu bisa kita lihat yang paling kuat itu adalah di Museum Lemayur, di mana secara fisik pun dia dipenuhi dengan ornamen-ornamen Bali, secara konsep struktur juga menggunakan struktur bangunan Bali, dan pembagian ruang dan tata lokasinya juga menggunakan konsep Trihita Karana seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi kurang lebih demikian presentasi, kami kembalikan kepada Bintang untuk menutupnya. Baik, berikut hasil dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih.